Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan ketiga di mata kuliah Statistika Pendidikan ini, saya akan menjelaskan mengenai bahasan yang kedua, yaitu distribusi frekuensi. Saya mohon maaf ya, karena belum dibuat slide-nya, jadi saya jelaskan dari versi PDF-nya. Gitu kan ya. Baik, dalam bahasan kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti ada bahasan mengenai distribusi frekuensi tunggal, kemudian distribusi frekuensi berkelompok, nilai tengah dan batas kelas, grafik distribusi frekuensi, dan diagram-diagram secara umum. Baik. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, dalam statistik seperti dijelaskan sebelumnya bahwa awalnya adanya ilmu statistik itu yaitu salah satunya untuk menyajikan data ya. Datanya itu dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya ini dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu sendiri adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas dan kemudian dihitung banyaknya frekuensi yang masuk ke dalam tiap kelas tersebut. Frekuensi biasanya disimbolkan dengan huruf F kecil. Dan jumlah seluruh data disimbolkan dengan N. N kecil ya. Atau bisa ditulis dengan sigma F. Sigma F berarti kan sigma itu menunjukkan jumlah ya. Jadi kan kalian pasti tahu bahwa simbol sigma itu menunjukkan jumlah. Jadi sigma F itu sigma frekuensi atau jumlah frekuensi. Nah, selain dalam bentuk tabel, penyajian data juga dapat menggunakan grafik. Ya. Begitu. Nah, sebelum ke grafik, kita ke tabel dulu. Ya. Distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada distribusi frekuensi data tunggal, dan ada distribusi frekuensi berkelompok. Nah, data tunggal ini sering dinyatakan dalam bentuk daftar bilangan. Atau tapi kadang juga dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi data tunggal ini bisa digunakan untuk menyusun data yang relatif sedikit. Jadi kalau yang lebih banyak itu tidak bisa ya. Bisanya menggunakan distribusi frekuensi data berkelompok yang satu lagi. Nah, contoh di sini ada penelitian tentang prestasi dalam mata pelajaran matematika siswa SMP. Nah, jumlah siswanya ada 72 orang, ya, yaitu berasal dari 3 kelas, kelas 7A, kelas 7B, dan 7C. Gitu ya. Nah, data nilainya ternyata seperti ini. Ya, ini jumlahnya ada 72 ya, kalian bisa hitung. Begitu. Nah, ini seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa kan ketika kita mengambil data, datanya itu masih belum dikelompokkan ya kalau di awal. Misalnya di lapangan itu kan saat pengambilan data, datanya itu pasti belum dikelompokkan. Nah, seperti ini kan ya. Gitu. Ini disebutnya sebaran data. Selanjutnya sebaran data ini kita bisa sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Seperti ini ya. Nah, ini kan lebih jelas ya. Jadi yang nilai 4 itu ada 1, nilai 5 itu ada 16, nilai 6 ada 28, nilai 7 ada 23, dan nilai 8 ada 4. Ya. Gitu. Nanti di sini jumlahnya N atau tadi sigma F itu sama dengan 72. Ya. Begitu. Itu tadi distribusi frekuensi data tunggal. Nah, bagaimana jika distribusi frekuensi data berkelompok? Nah, distribusi frekuensi berkelompok ini bisa digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya lebih besar ya, lebih besar dari tadi dari data tunggal gitu. Yaitu nanti data yang besar itu dikelompokkan dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Nah, untuk menyusun data ke dalam distribusi frekuensi berkelompok perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Ini kan bisa ya di Excel itu ada caranya sort gitu menggunakan
fungsi sort. Jadi bisa mengurutkan dari terkecil yang terbesar. Walaupun tidak diurutkan pun tidak masalah ya. Begitu. Kemudian yang kedua, menentukan range dari data. Ya, dilambangkan dengan R besar. R besar itu sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil begitu. Range data ya. Nah, setelah itu kita menentukan banyaknya kelas dilambangkan dengan K kecil. Di mana cara menentukan banyaknya kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nanti hasilnya dibulatkan ya. Biasanya pembulatannya ke atas. Ke atas. Jadi kalau misalnya 3,7 maka dianggapnya 4 ya. Nah, di mana K itu banyaknya kelas, N itu banyaknya data atau sigma F. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan panjang atau lebar interval kelas, dilambangkan dengan P. Nah, P ini rumusnya sama dengan range dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi kan tadi setelah menghitung range, di awal kan kita menghitung range, kemudian menghitung K. Nanti range dibagi banyaknya kelas itu sama dengan panjang interval kelas. Hasilnya dibulatkan. Biasanya ke atas agar seluruh data dapat terambil, gitu kan ya. Jadi misalnya 3,4 ya jadinya 4 gitu ya. Nah, kemudian menentukan nilai ujung bawah kelas pertama. Ini biasanya dipilih dari data terkecil. Yang terakhir menghitung berapa frekuensi untuk masing-masing kelas sesuai dengan banyaknya data. Contoh, seperti ini. Susunlah ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok berdasarkan data berikut. Ini contohnya data hasil UAS mahasiswa ya. Nah, sebenarnya kan Bu, apa bedanya dengan yang tadi ya distribusi tunggal begitu kan ya? Kalau yang tadi kan sebenarnya dari jumlah ini lebih kecil kan ya. Tapi kan dari nilai ini karena mahasiswa berikan satuan lagi dia puluhan ya, makanya bisa menggunakan frekuensi berkelompok gitu. Nah, ini contoh untuk data yang jumlahnya kecil ya, tapi untuk jumlah yang lebih banyak itu sangat bisa menggunakan distribusi frekuensi berkelompok. Nah, contoh dari data berikut, gitu ya kan ya. Pertama kita kan nyari range. Range itu tadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ya, didapat nilai terbesarnya 83, nilai terkecilnya 65. Nah, ini kan ini langkah pertama tadi diurutkan ya, supaya kita mudah menentukan range. Kemudian yang kedua menentukan banyaknya kelas atau K kecil ya. Jadi tadi K sama dengan 3,3 log 40. Berarti kan 6,28. Nah, tadi pembulatannya ke atas jadi dibulatkan menjadi 7. Kemudian menentukan panjang interval kelas. Berarti kan tadi range dibagi dengan K ya, didapatkan panjang intervalnya itu 2,86. Atau kalau misalnya bawahnya itu ingin dibulatkan juga, maka 18 dibagi 7 sama dengan 2,57 dibulatkan menjadi 3. Sama saja ya. Yang ini sama, yang penting kita tahu pembulatannya itu ke atas ya. Nah, kemudian setelah itu disusun ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok seperti ini. Jadi misalnya banyaknya kelas itu 1. Tadi kan banyaknya kelas itu ada 7 ya, berarti kita bisa mengelompokkan menjadi 7 ya. Jadi dari 65 ke 83 kita bagi menjadi 7 kelas gitu kan ya. Berarti kan kalau tadi ada 40 enggak 65 ke 83 itu kan berarti 18 ya. Tadi ada 18, range-nya 18. Kemudian kita bagi ke dalam 7 ya. Berarti kan 65 satunya itu kita bisa tentukan skor intervalnya. Skor interval tadi kan panjang intervalnya 3 ya, panjang intervalnya 3 begitu. Maka per kelas itu panjang intervalnya 3. Ini 68, 69, 70, 65, 66, 67 begitu kan ya. Jadi ini panjang intervalnya 3 jadi per 3. Yang kelasnya 7, masing-masing panjang intervalnya 3. Ini kan 65, 66, 67. Yang ini 68, 69, 70. Yang ini 71, 72, 73 dan seterusnya. Nah, kemudian kita menentukan
frekuensi dari 65 sampai 67 itu berapa? 68 sampai 70 itu berapa jumlahnya? Ya. Nah, setelah itu, setelah membuat tabel distribusi frekuensi, kita menentukan nilai tengah dan batas kelas. Nilai tengah dan batas kelas. Nilai tengah itu sama dengan ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2. Biasanya nilai tengah ini disimbolkan dengan X. Di mana setelah nilai tengah kelas ke-1 ada, untuk menentukan nilai tengah kelas kedua dan kelas selanjutnya bisa menggunakan rumus yang sama, yang ini ya. Atau dengan cara nilai tengah kelas ke-1 ditambah dengan panjang interval kelas. Yang bawahnya nanti nilai tengah kelas kedua ditambah dengan panjang interval kelas dan seterusnya. Jadi ini tuh nilai atau titik tengah kelas itu per kelas ya. Jadi kalau misalnya tabel distribusi frekuensi kelompoknya seperti ini, banyaknya kelasnya ada 7, berarti nanti nilai tengahnya juga ada 7. Gitu ya. Kalian bisa pakai yang ini. Kalau tadi kan yang atas itu ujung bawahnya 65 ditambah ujung atas 67 dibagi 2 berarti kan 66. Atau bisa pakai cara yang kedua, ini nilai tengah kelas untuk menentukan yang kelas berikutnya ya. Nilai tengah kelas ke-1 nilai tengah kelas ke-1 ditambah dengan panjang interval kelas. Berarti kan nilai tengah yang kedua ya tadi nilai tengah kelas pertama kan 66 ya. Nih yang ini 66. Nah, untuk menentukan yang kedua itu tadi selain menggunakan rumus itu kembali bisa dengan menambahkan nilai tengah kelas ke-1 berarti 66 ya ditambah interval 66 tambah 3 kan 69. Nah, itu kan benar ya. Jadi nilai tengah dari kelas kedua itu 69. Nah, setelah itu kita menentukan batas kelas ya. Batas kelas bawah itu sama dengan ujung bawah dikurangi 0,5. Batas atas kelas itu ujung atas tambah 0,5. Tadi misalnya kelas yang pertama kan dari 65 sampai 67 ya. Berarti batas bawahnya itu 65 dikurangi 0,5. Berarti jadi 64,5. Batas atasnya 67 ditambah 0,5 jadi 67,5. Menentukan batas kelas ya. Nah, ini ya, jadi nilai tengahnya, kemudian ini batas kelasnya. Nah, itu kan tabel distribusi frekuensi ya. Nah, sekarang bagaimana jika distribusi frekuensi itu disajikan dalam bentuk grafik ya. Nah, penyajian dalam bentuk grafik ini fungsinya untuk atau tujuannya untuk memberikan gambaran dalam bentuk visual ya. Visualisasinya sehingga kita bisa lebih mudah menyimpulkan informasi yang ada. Nah, ada beberapa grafik dalam statistik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah histogram. Histogram itu seperti ini ya. Mungkin kalian pernah menggunakan Excel untuk menggambar histogram seperti ini ya. Histogram itu jadi dia bar chart ya. Jadi diagram balok atau segi 4 gitu ya. Nah, seperti ini histogram ini frekuensi. Jadi nanti dibuatnya itu sumbu Y-nya frekuensi, sumbu X-nya batas kelas. Nah, grafik yang kedua yang biasa digunakan itu adalah poligon. Poligon itu seperti ini ya. Poligon itu seperti ini. Jadi dia dalam bentuk line chart. Kalau ini tadi bar chart ya. Jadi grafik dalam bentuk kotak atau persegi panjang. Kalau poligon itu line chart ya, line chart. Nah, perbedaan antara histogram dengan poligon paling tadi kalau histogram itu kan sumbu Y-nya itu frekuensi, sumbu X-nya batas kelas, kemudian kalau poligon itu sumbu X-nya menggunakan titik tengah ya. Nah, terus wujudnya tadi histogram itu batang, poligon itu garis. Nah, ini dalam bentuk poligon jadinya seperti ini. Kemudian grafik yang ketiga adalah OGIF. OGIF itu grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Kemudian ini contoh tabel frekuensi kumulatif ya. Contohnya skor intervalnya begini, frekuensinya segini, batas kelasnya segini. Berarti frekuensi kumulatif kurang dari itu berarti ada 3. Yang ini berarti kan 9 dan seterusnya. Ini OGIF kurang dari. Nah, ini kalau lebih dari, berarti kan lebih dari itu maksudnya
dari atas ya. Nih, jangan bingung dengan istilah kurang dari, maksudnya kan batas kelasnya 67,5. Berarti yang kurang dari 67,5 dari keseluruhan ada berapa gitu kan ya. Nah, kalau yang OGIF kurang dari itu kan lebih dari itu kan misalnya ini batas kelas yang pertama itu 64,5. Nah, yang lebih dari 64,5 itu berapa? Dan seterusnya ya. Nanti jadi seperti ini OGIF-nya. Nah, nanti jadi yang dijadikan sumbu Y-nya adalah batas kelas. Sumbu X-nya adalah batas kelas gitu kan ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum bisa ya, saya kira ini kan umum sebenarnya membentuk grafik histogram, poligon, OGIF ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum bisa membuatnya menggunakan Excel, nanti bisa bertanya ya di forum diskusi, nanti saya akan buat tutorialnya gitu kan ya. Nah, kemudian OGIF positif dan negatif itu nanti bisa disatukan menjadi bentuknya seperti ini ya. Nah, itu grafik ya. Nah, ini kemudian selanjutnya ada diagram-diagram secara umum, yaitu ada diagram batang, bar chart ya, ada diagram garis, line chart, dan ada diagram lingkaran atau pie chart. Ada juga diagram lambang atau piktogram. Dan diagram peta atau kartogram. Nah, ini tentu saja kita tidak gunakan ya kalau gambar dan kartogram ini biasanya tidak digunakan dalam statistik. Kemudian ada diagram pencar atau scatter. Ya, baik. Selanjutnya saya ingin memberikan tugas ya. Kerjakan soal formatif di bab 1 yang bab sebelumnya dan bab 2 yang ini, tetapi hanya yang esainya saja ya. Nanti ditulis tangan, kemudian difoto, kemudian difoto atau di-scan boleh, difoto kalau misalnya difoto jelas boleh, kalau difoto kurang jelas boleh di-scan ya. Nanti saya buatkan assignment di LMS ya untuk pengumpulannya. Oke. Waktu pengerjaannya 1 minggu. Baik, saya kira penjelasan untuk bab 2 ini cukup. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan bisa bertanya di LMS ya. Begitu juga tadi misalnya ada grafik-grafik yang belum tahu cara membuatnya, boleh mengajukan pertanyaan di LMS. Nanti insya Allah saya akan buatkan tutorialnya. Ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan ketiga ini. Ya, jangan lupa tinggalkan jejak saat sudah menonton ya dengan di like ya videonya supaya saya tahu berapa jumlah yang sudah menonton gitu kan ya. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.